Halo guys, jumpa lagi dengan saya Haris Haryono. Mari kita simak filosofi kota di Yogyakarta. Bagaimana kalau saya cerita dulu tentang Yogyakarta? Boleh? Mungkin biasanya saya tadi dapat info bahwa tamu Indonesia atau wisatawan Nusantara biasanya naik bis langsung minta karaoke. Tapi ternyata di bis ini tidak ya. Karena saya ingin ada informasi yang perlu disampaikan dan bisa dibawa cerita untuk di rumah atau dengan teman-teman. Baik. Kita sebelum berbicara tentang Yogyakarta, kita berbicara tentang Mataram, Pak Ibu. Ya, Mataram itu mata itu moto sama, arum itu arum. Jadi kalau dilihat secara mata secara utuh, Mataram itu pemandangan yang indah atau kota yang indah. Ya, kenapa kita ada yang mengatakan Yogyakarta dan Yogyakarta? Karena itu formasi verbal dari bahasa Sanskerta menjadi bahasa Belanda. Jadi orang Belanda itu tidak bisa bilang J, jadi bisanya Y, Jakarta, Yogyakarta. Ya, kalau kita punya huruf J, kalau Jepang tidak punya huruf L. Jadi kalau bilang Bill Clinton itu ya Guri Kurintong. Ya, gitu. Kalau di Belanda, ada yang bisa bahasa Belanda? Bapak Ibu? Sudah lupa, speak in Netherlands, absolutely. Ya, saya Inggris, Belanda, Jerman, Mbak. Ya, tak masuk Indonesia ini. Bahasa Jerman dulu, Pak. Waduh. Ya, nanti malah bingung. Kemudian ada kemarin belum lama ini di Yogyakarta itu mendapatkan jabatan The City of Philosophy dari UNESCO, pengakuan secara formal sebagai provinsi atau khususnya di kota sebagai provinsi yang mempunyai filsafat atau filosofi tertentu. Jadi apabila Bapak Ibu jalan-jalan di tengah kota misalnya di Malioboro sebagai ikonnya, Malioboro itu sebetulnya berarti mulyaning por, jadi pemberian yang terbaik. Jadi ada ungkapan semula dari Raden Mas Tamdaru yang membenarkan katanya jalan Malioboro itu berasal dari nama seorang jenderal dari Inggris namanya Jenderal Marlborough. Ternyata salah, ternyata itu cocokologi karena kita punya data Malioboro berarti mulyaning pemberian atau mulyaning por itu kan pemberian gitu. Nah, di dalam Malioboro itu sendiri makanya ditanami yang namanya pohon soka sebenarnya. Jadi happy, sukorno, renaning batin. Kemudian ada pohon asem. Kan sekarang ditanami nih, direvitalisasi, ditanami pohon asam semuanya. Itu mesem Pak, senyum. Jadi sebagai raja tidak boleh terlihat berduka. Nah, ini serius kan tapi ya Pak ya? Oh iya, dilanjut ya Pak Ibu? Lanjut, oke. Mungkin ini belum banyak yang tahu. Jadi asem, senyum. Jadi raja harus menampakkan wibawa, kemudian senyum. Kemudian di situ ada pohon juga yang namanya sawo kecik, baik di seputar Malioboro maupun di dalam keraton ini. Sawo kecik atau harus berani berbuat baik. Ditanami juga tanjung, pohon tanjung yang merah-merah itu ya, ada yang tahu pohon tanjung itu enlightenment atau pencerahan. Tanjung itu wahyu Bapak Ibu ya, bukan wahyu astuti atau wahyu apa, tapi wahyu dalam arti kata pemberian ya. Enlightenment, pencerahan. Nah, yang dikatakan garis filosofi atau garis imajiner itu kalau Bapak Ibu jalan-jalan ini kalau mampu dari jalan Parangtitis menuju ke Gunung Merapi di belakang kita itu kurang lebih 60 km kurang lebih, meskipun saya belum mengukur ya. Di antara 60 km itu di tengah-tengahnya ada Keraton Yogyakarta Pak Ibu. Jadi kembali ke bahasa Jawa atau hidup di Jawa Tengah ini bermain dengan simbol. Jadi angka keramatnya 7. Mohon maaf, kita tidak berbicara masalah agama ya, kita berbicara filosofi. Karena berdirinya kerajaan ini disebut sebagai Mataram Islam. Sebelumnya Medang Kamulan, sebelumnya lagi Mataram kuno yang masih Buddha, Hindu, dan hari ini adalah keturunannya juga Majapahit.
yang HP ke-10 ini. Jadi Trah Singosari, Trah Majapahit masih ada kaitannya. Nanti boleh tanya Pak, boleh. Ya. Nah, kalau kita ukur di keraton sendiri itu disebut sebagai ground zero atau 0 km. Pernah dengar ya Pak ya? Di situ dulu di 0 km di perempatan kantor pos Malioboro itu ada air mancurnya. Jadi dalam filsafat bahasa Jawa atau kebudayaan kita, air itu adalah ilmu. Jadi Bapak Ibu mau sembahyang, beribadah selalu menggunakan air. Mau bersih-bersih juga air, ilmu. Makanya kalau dalam pelajaran Dewa Ruci itu pergolakan pencarian ilmu jati diri. Ya. Kemudian jarak dari keraton ke selatan itu 30 meter, terus 30 km menuju pantai selatan. Yang ke sini ke Gunung Merapi itu juga 30 km. Kita ambil angkanya bukan nolnya. Jadi 30 ambil 3, keraton 01, 30 lagi 3. Berarti 313 sama dengan 7 atau pitu dalam arti kata pitulungan. Berdirinya kerajaan dan Yogyakarta ini karena pertolongan Tuhan. Jadi kalau Bapak jalan-jalan di Tugu pernah ya, di situ sebetulnya bukan tubuhnya seperti itu, golong gilik. Jadi ada putaran yang paling atas itu gilik bulat. Jadi ada Eka Sila, ganjil Pak Eka Sila, Trisila, Pancasila, Saptasila, Nawasila, Nul. Nah, kebudayaan orang Jawa itu angka 1 sampai 9 bisa dihitung. Tapi yang 0 gilik itu tadi tidak bisa dihitung. Itu artinya Zat yang Maha Suci atau Sang Yang Maha Toyo. Pak Sugeng baru dengar ini ya? Loh, ya tak? Mas Sugeng juga baru dengar cerita saya Pak. Sang Yang Maha Toyo. Jadi 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bisa dihitung, dikalikan, ditambahkan, dikurangi atau dibagi kembalinya pasti 0. Nah, kita menyebutnya 0 itu tidak ada bandingannya, tidak bisa dibayangkan, omnipresent dan absolut sifatnya. Jadi Sang Yang Maha Toyo, Toyo air. Nah itu tugu yang hari ini itu bukan tugu yang sebenarnya, makanya dibuat replika di sebelahnya Bapak Ibu. Ya, jadi dibuat replikanya supaya kita tidak lupa sejarahnya. Nah, untuk menuju ke keraton tadi dihitung nang jalannya Malioboro itu sebetulnya dari Tugu sampai ke keraton Pak. Ya, jadi ada Margo Mulyo itu setelah kita berusaha memahami diri sendiri harus memuliakan diri sendiri, cintai diri sendiri untuk menjadi satu karena ilmu di dalam keraton itu sendiri.